Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar Anda? Saya percaya bahwa 9 bulan telah kita lalui bersama dan di dalam waktu 9 bulan ini ada banyak hal yang terjadi dan mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan. Dan kurang 1 bulan lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan melalui saat teduh saya. Kita baca terlebih dahulu dari Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Dikatakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17, judul perikopnya adalah manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Poin yang pertama yang saya ingin bagikan dari ayat 17, saya mendapatkan sebuah rema. Mari kita benahi area vertikal dan horizontal. Maksudnya adalah jangan hanya hubungan kita baik dengan Tuhan, tetapi hubungan kita dengan manusia atau dengan orang-orang di sekitar kita itu tidak baik. Karena itu sangat menyalahi apa yang Tuhan kehendaki. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebuah tali yang kusut itu perlu ditarik, perlu diluruskan sehingga tali itu dapat berfungsi kembali. Oleh karena itu pembenahan area vertikal dan horizontal, apabila memang ada hal-hal yang belum beres di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, mari segera bereskan. Karena memasuki musim yang baru kita tidak bisa mengikuti dengan pola pikir yang lama atau kehidupan yang lama. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ini adalah sebuah perintah bukan himbauan dari Tuhan. Karena di musim yang baru ini ada banyak hal-hal yang perlu kita pelajari lagi. Mungkin musim yang telah berlalu ada banyak hal yang berbekas di hati kita. Tapi kita tidak bisa hidup di dalamnya. Untuk memasuki situasi, musim atau tahun yang baru ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penting bagi setiap kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Agar Allah dapat memakai Anda dan saya lebih lagi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan di dalam Imamat 19 ayat yang ke-18 dikatakan, jangan menuntut balas. Mungkin di musim yang kemarin Anda dikecewakan atau Anda mungkin merasa ditinggalkan, Anda merasa sendiri, atau ada banyak hal negatif yang selama ini bisa mempengaruhi kehidupan rohani Anda. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah menuntut balas, jangan ada dendam, tetapi justru sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kasihilah mereka. Dan di ayat yang ke-18 Efesus 4 dikatakan, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Di ayat yang ke-18 pengertian ini menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu. Dan dari kata kedegilan, karena kedegilan hati mereka, kedegilan ini di dalam versi bahasa Inggris itu artinya blindness, artinya kebodohan atau tidak berperasaan. Nah di poin yang kedua dari ayat yang ke-18, saya katakan atau saya highlight kuatlah. Karena apa? Karena manusia itu fragile, begitu rentan dan begitu lemah. Dan yang kedua, manusia itu memiliki keingintahuan yang begitu besar. Dan akibatnya mereka selalu merasa ingin lebih daripada yang lain. Ingat kisah tentang Saul dan Daud, lalu Kain dan Habel, dan juga si sulung dan si bungsu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus kuatlah di dalam takut akan Tuhan. Karena apa? Karena di dalam takut akan Tuhan, di sana akan ada hikmat, di sana akan ada tuntunan Tuhan. Dan di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan rindu untuk bergaul kalib, dan perjanjiannya itu akan dinyatakan kepada setiap kita yang mau dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ingatkan sekali lagi, mari di musim-musim yang seperti ini, apalagi kita akan memasuki tahun yang baru nanti, tetap kuat, bahkan semakin kuat di dalam Tuhan. Itu akan bisa menjadi kompas, akan bisa menjadi kekuatan bagi kita bersama. Selanjutnya di Efesus 4 ayat yang ke-19 dikatakan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah di ayat yang ketiga atau poin yang ketiga saya dapatkan adalah peka terhadap kehendak Allah. Anda tahu kenapa kita harus peka terhadap kehendak Allah? Sebuah pensil untuk menjadi tajam supaya bisa digunakan kembali itu perlu diraut. Demikian pula sebuah pisau, jika ingin digunakan dengan baik, pisau itu harus diasah.
Nah, anggap saja di musim yang lalu yang telah kita lalui, itu musim pembelajaran buat Anda dan saya. Sehingga kita menjadi kuat, kita menjadi kokoh, dan saya yakin di dalam Roma 12 ayat yang kedua, akan ada kehendak Allah yang terjadi di dalam hidup kita, dan skenario sorga yang begitu indah, itu akan turun di dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal sudah saya bagikan. Dan mari hari-hari ini persiapkan diri Anda agar di musim yang baru nanti kita sudah menanggalkan manusia lama kita memakai manusia baru. Dan saya percaya tuntunan Tuhan itu akan semakin nyata. Apa yang terjadi di tahun kemarin, di musim yang lalu, di dalam nama Tuhan Yesus, itu akan tergenapi, akan terjadi di tahun yang baru, di musim yang baru yang akan kita jelang nanti. Tuhan Yesus memberkati.